Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji UKIN PPG. Perkenalkan, nama saya Sugila Ramdhani, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2025, program studi pendidikan guru sekolah dasar pada LPTK Universitas Majalengka dengan nomor pokok mahasiswa 241380803304. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Sukamana 1, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, hari Rabu 23 Juli 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks prosedur di kelas 5 SD Negeri Sukamana 1. Semoga video saya bermanfaat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran, ya, kita sebaiknya harus baca doa, ya. Baca doanya seperti biasa, kita pimpin oleh ketua kita, ketua KM kita. Siapa ketua KM-nya? Kamu pimpin dulu doanya. Siapa doa dimulai? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak cek dulu kehadirannya, ya. Ada Pak Amira, Azka, Ajara, Fatma, Rehan, Emreja, Bilkis, Muhammad Randy, Muhammad Robi Al-Fauji, Muhammad Dafa, Muhammad Fajar Sidik, Saila Latisa, Silpi, Siti Marwa, terakhir Tamir. Hadir. Alhamdulillah, ya. Semuanya pada hadir, ya. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita pembiasaan terlebih dahulu menyanyikan lagu wajib nasional atau lagu Indonesia Raya. Kalian dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, di sanalah aku berdiri, dari Bandung
lebih bergairah lagi belajarnya. Kita tepuk semangat dulu semuanya ya. Siap? Bisa semuanya? Bisa. Tepuk semangat. Nah, kalau udah semangat kayak gini, otomatis belajarnya jadi lebih semangat. Coba lihat di sini. Di sini, Bapak ada gambar yang namanya apa ini? Bisa. Kalian tahu instan itu buat apa gunanya? Buat apa? Ada yang tahu cara pembuatan instan? Gimana? Apa? Dibuka dulu. Pertama-tama kita didihkan dulu terlebih dahulu minyak yang panas. Ya, kira-kira 2 gelas minum. Ya, 2 gelas air putih kita didihkan. Setelah kita didihkan, setelah airnya panas, barulah kita memasukkan minyak ke dalam panci tersebut. Setelah 3 menit sampai 5 menit kita tiriskan, kita masukkan ke mana? Ke dalam mangkok. Ya. Setelah itu kita campur dengan apa? Dengan bumbu. Ada yang bisa anak-anak buat bikinnya? Bisa? Coba. Tadi kan dapat sama udah jelaskan. Pertama-tama apa dulu tadi? Terus apa lagi? Pernahkah ibu kalian masak di rumah? Apa kalian masak sendiri? Coba masak sendiri. Masak sendiri. Bisa masaknya? Bisa. Coba yang suka dimasakin sama orang tuanya? Azga. Kenapa Azga suka dimasakin sama orang tuanya? Gak bisa masaknya. Oke, baik ya. Baik, setelah itu kita akan melihat yang namanya teks prosedur ya. Apa itu teks prosedur? Kita saksikan di layar gambar yang ada di hadapan kalian ya. Perhatikan baik-baik. Pembelajaran ini melalui tayangan video yang tadi Bapak tayangkan ya, peserta didik dapat mengidentifikasi teks prosedur dengan baik ya. Yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab
peserta didik dapat menjelaskan teks prosedur itu dengan benar. Ya, tadi kan kalian sudah melihat teks prosedur di apa? Di layar depan kalian. Teks prosedur itu apa? Terus yang ketiga, peserta didik dapat membuat sebuah teks prosedur atau suatu kegiatan dengan tepat. Ya, itu tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Nah, tadi setelah penayangan, kira-kira apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Ada yang tahu? Apa? Yang kencang adalah ya, itu penjelasan atau apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Terus bagaimana struktur dalam teks prosedur tersebut? Ada yang tahu? Strukturnya ada berapa? Ada 4. Yang pertama apa? Tujuan. Yang kedua, material. Yang ketiga, yang keempat, tujuannya adalah tadi Bapak jelaskan ya. Tujuannya adalah hal yang ingin dilakukan dalam teks prosedur. Tadi kalian sudah melihat teks prosedur itu apa ya. Dari mulai tadi gambar apa yang pertama? Gambar apa tadi yang pertama? Mie instan. Bagaimana cara membuat mie instan? Tadi sudah Bapak kasih tahu, Bapak jelaskan. Terus yang kedua, material. Material itu ada yang tahu apa? Yaitu material? Hah? Bahan. Semisal tadi pembuatan apa? Mie instan. Bahan-bahannya apa aja yang pertama? Air. Yang kedua, minyak. Yang ketiga, mie, bumbu. Ada telurnya nggak? Ada. Kalau suka yang pakai telur, ya kalau yang tidak berarti tidak usah pakai telur. Itu yang namanya material. Langkah-langkahnya, ada yang tahu langkah-langkahnya apa aja? Hah? Proses apa aja prosesnya tadi? Cara pembuatan mie instan. Proses yang pertama apa aja? Panaskan air hingga mendidih. Terus yang kedua, masukkan mie ke dalam air bisa tersebut sampai berapa menit? 3 sampai 5 menit. Terus yang terakhir, yang ketiga, ditiriskan. Setelah ditiriskan, dicampur dengan bumbu atau bumbunya terlebih dahulu digoreng dulu. Ya, masukkan minyak panas, dimasukkan bumbu, ada bawang, ya. Itu sesuai selera kalian. Ada yang suka pakai bawang, ada yang enggak langsung aja pakai telurnya. Setelah itu masukkan minyak, digoreng dan dicampur dengan yang namanya apa? Bumbu masak. Terserah itu bumbu masaknya mau pakai apa aja. Terus keempat kesimpulan atau simpulan itu manfaat jika manfaatnya apa? Kalau misalkan sudah tadi membuat itu bisa dimakan kan? Nah, perut menjadi kenyang. Terus kalian juga bisa tahu cara membuat mie instan tersebut. Ya, oke. Setelah kalian bisa membuat dengan sendirinya, yang tadinya ada yang menanyakan ciri-cirinya, ciri-ciri teks prosedur tidak ada. Nah, ini teks prosedur ciri-cirinya ini. Ya, yang pertama menggunakan kalimat perintah. Yang kedua menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga terdapat panduan yang harus dilakukan. Terus yang keempat menggunakan kata atau kata hubung. Yang kelima terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Dan yang terakhir terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Ini ciri-cirinya, ciri-ciri teks prosedur. Lanjut lagi. Nah, ada juga jenis-jenis prosedur, ya. Jenis-jenis prosedur ada teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, teks prosedur protokol. Ada 3. Yang pertama, teks prosedur sederhana.
Next, prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya prosedur untuk mengoperasikan televisi. Biasanya cara mengoperasikan televisi biasanya gimana? Menyalakan. Ya, menyalakan kayak gimana? Apa? Kabelnya masuk ke stiker ya, yang ada lubang 2-nya. Setelah masuk nanti kita tinggal menyalakan. Cuman 2 langkah atau 3 langkah saja ya. Ini yang disebut dengan teks prosedur sederhana. Terus yang kedua tadi, selain teks prosedur sederhana ada apa? Teks prosedur kompleks ya. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyaknya langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contohnya, teks prosedur kompleks adalah cara mengisi formulir pendaftaran sekolah ya. Dari mulai, ada yang tahu cara mengisi formulir pertama apa aja? Ada yang tahu? Ya, pendaftaran. Yang pertama apa aja isinya? Hah? Apa? Yang kencang kamera? Nama, biasanya nama, terus nama orang tua, alamat, terus nomor handphone orang tua, ya, nomor nik, ya, terus apa lagi? Tempat tanggal lahir, terus apa lagi? Selain tempat tanggal lahir, tinggalnya di mana? Atau sama dengan alamat, ya. Itu tahapan yang namanya disebut dengan teks prosedur kompleks ya. Tadi kan udah Bapak jelaskan langkah-langkah membuat apa? Mie instan ya. Nah, sekarang Bapak kemarin sudah membagikan kelompok ya. Sudah membagikan kelompok ya. Nah, sekarang kita kerjakan tugas ya. Sebelum kemarin kita belajar tentang yang namanya surat menyurat ya, tentang surat apa kemarin? Membuat surat izin, sakit, kita sudah belajar. Nah, sekarang kita belajar yang namanya teks prosedur ya. Bapak sudah membagi kemarin, masih ingat kelompoknya mana aja? Kelompok 1, kelompok 1, 2, 3, 4. Jadi cuma 4 kelompok ya. 4 kelompok berisi 4 orang siswa dan siswi ya. Bapak bagikan 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 membuat apa? Membuat apa kelompok 1? Kelompok 1 membuat caranya pisang keju. Kelompok 2 membuat nasi goreng. Nomor 3, kelompok 3 jus strawberry. Kelompok 4 terakhir membuat apa? Telur gulung. Bapak kasih waktu 15 menit. Setelah kalian mengerjakan tugasnya 15 menit, nanti presentasikan di depan ya. Gimana cara-cara langkah-langkahnya kalian presentasikan di depan. Yang tidak paham, yang tidak mengerti, boleh bertanya ke Bapak ya. Tujuannya membuat apa itu? Tujuan membuat apa itu? Pisang coklat keju. Tujuannya membuat pisang coklat keju. Apa aja? Ini apa aja? Tulis ini. Tujuannya tulis. Ya. Ya. Membuat ya dari langkahnya. Boleh ditambahin susu juga dong? Bisa? Apa? Iya, tulis. Bahan ini sama alat-alat sama. Jadi bahan-bahan itu sama alat-alat juga sama. Bahan alat-alat.
Udah beres? Kalian presentasikan di depan ya. Bapak kasih waktu tiap kelompoknya itu 2 sampai 3 menit ya. Kelompok mana dulu? Dari 4 dulu ya. Semuanya serba. Kita perhatikan baik-baik. Lewat sini ya, lewat sini. Lewat sana. Perhatikan baik-baik. Nanti kalian bisa koreksi apa yang kurangnya dan bisa kalian kasih tahu. Perkenalkan dulu ini kelompok mana, nama anggotanya siapa aja. Ya, nama kelompoknya tulisin namanya siapa aja. Siapa aja namanya? Siapa yang mau menjelaskan? Itu tentang apa, itu membuat apa? Telur bulu. Silakan. Ya perhatikan, nanti kalian bisa koreksi. Ya kencang kami. Kedua, panaskan minyak. Ketiga, telur dan masukkan garam lalu potong. Lalu yang keempat, tusuk timun dengan tusuk sate. Yang kelima, masukkan telur dan kelompok 4 sudah. Ada yang mau ditanyakan kelompok 4 atau kenapa? Kan itu namanya telur burung. Kok kenapa? Ayo. Ada? Telur burung. Tadi bahan-bahannya apa aja? telur, minyak, timun, tusuk sate, otak, mayones, tomat, garam, Ada yang mau dikoreksi? Ada tidak? Tidak ada? Nah, kalau Bapak mengkoreksinya, itu namanya kan gambarnya telur burung. Kenapa ada bihunnya? Biar lebih? Biar lebih enak. Oke, baik. Kenapa nggak pakai mayones atau saus? Oh, udah ada. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok. Ya, dengan cara seperti itu kalian tahu, paham dan mengerti bagaimana cara membuat satu persatu makanan yang mulai dari pisang keju, terus nasi goreng, membuat minumannya apa? Jus strawberry, cemilannya apa? Ada telur gulung dan apa ini? Pisang keju. Ya, dengan cara seperti itu kalian bisa membuat sendiri ya, jangan hanya membeli di pedagang kaki 5 ya. Baik, setelah tadi Bapak lihat tentang teks apa tadi? Teks prosedur. Sulit atau tidak? Ya, dengan cara seperti ini kalian mudah mempelajari teks prosedur ya. Teks prosedur itu yang pertama dari tadi apa aja ciri-cirinya atau langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya dari apa aja? Nah, ciri-cirinya tadi apa? Menggunakan kalimat perintah, menggunakan kata kerja P, terdapat panduan yang harus dilakukan, menggunakan kata hubung, terdapat aturan dalam bahan atau kegiatan, menggunakan kata keterangan, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut ya. Nah, setelah kalian pelajari ini, Bapak harapkan kalian bisa lebih mengerti apa itu yang namanya disebut teks prosedur ya. Paham tidak? Paham. Baik, sebelum Bapak menutup kegiatan ini atau pembelajaran hari ini ya, Bapak ucapkan terima kasih ya
Cuman Bapak selalu mengingatkan, jangan lupa yang namanya apa? Salat 5 waktu. Jangan lupa yang namanya sholat 5 waktu. Terus apa lagi? Oh, rajin ngaji, ya, belajar, ya, sholat 5 waktunya jangan sampai ketinggalan, ya. Siapa tadi yang belum sholat atau yang ketinggalan sholat subuh? Siapa tadi? Ada. Kenapa Rehan? Kesiangan, ya. Besok-besok jangan kesiangan, ya. Harus lebih giat lagi, ya. Tetap yang pertama itu kalian kerjakan sholat yang 5 waktu. Sebelum kita pulang, baca doa dipimpin oleh KM kita. KM kita bernama pimpin apa? Ya, pertama dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selebihnya Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan laki-laki dulu yang pulang.